Selamat berjumpa kembali saudaraku dalam sambungan video saya dalam tema kekasih sejati. Dalam video pertama yang lalu saya sudah membahas tentang cinta palsu dan ujian cinta sejati nomor 1 dan nomor 2 dari 10 ujian. Silahkan dibuka saudaraku channel saya, Pendeta Agus Haji Sibarani, supaya dapat mengikuti video kali ini. Dan atas perhatian saudara, saya ucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang pertama dan dalam ujian cinta sejati itu adalah ujian seiman. Dan yang kedua, ujian kesepadanan, kesesuaian, keseimbangan. Dan ujian ketiga kali ini adalah ujian motivasi. Artinya apakah Anda semakin termotivasi, semakin bersemangat, semakin bergairah dalam pacaran ini waktu Anda belajar, atau semakin malas, semakin bodoh, ya? Apakah Anda semakin giat bekerja, semakin mati-matian bekerja yang terbaik, atau semakin Anda tidak ada kariernya, ya, dan lain-lain sebenarnya. Artinya ada energi yang positif dalam hidup saudara, bukan bermalas-malasan hanya mau rindu ketemu dengan dia, ya. Inilah yang betul-betul mau kita motivasikan dalam hidup kita supaya saling membahagiakan satu dengan yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ujian rasa hormat. Apakah Anda dan pasangan Anda sungguh-sungguh saling menghormati sehingga ada rasa bangga terhadap si dia? Anda betul-betul merasa memang dia patut saya hargai, saya bangga dengan dia, ada perasaan begitu hebat tentang si dia, walaupun siapa dia, ya. Sekali lagi, ada rasa hormat dari diri Anda karena dia memang anak Tuhan, karena dia memang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang kelima, ujian kebiasaan. Ini masalah latar belakang kebiasaan, ya. Apakah Anda dan pasangan Anda hanya sekedar saling mencintai atau juga sungguh-sungguh menyukai dan menerima segala kebiasaan hidup dan kekurangan pasanganmu? Ya, saya bersyukur ya, walaupun saya orang kampung, istri saya orang kota, kami bisa saling menerima kebiasaan yang lama itu. Saya ya ganteng dalam artian tampang kriminal, istri saya cantik toh, ya, saya hitam dia putih, tapi kami bisa saling menerima. Jadi kebiasaan kami yang berbeda, ya, saya anak pertama, dia yang ya di bawah, tapi kami bisa saling menerima kebiasaan yang betul-betul kami mau untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Itu perlu ujian kebiasaan. Karena ini harus kita kembangkan. Saya harus mengenal pokok atau pohon keluarganya. Anda juga harus mau menggali kebiasaan-kebiasaannya. Apakah dia senang marah, senang mengumpet, umaun, ya, hanya mau cari apa-apa ibunya. Harus tahu Anda supaya Anda tidak terkaget-kaget saat Anda nanti menikah. Sekali lagi, itu perlu ujian kebiasaan. Ini biasanya yang menjadi sumber pertengkaran. Jadi Anda harus mengenalinya. Bila perlu itu cari konselor, ya, supaya kebiasaan itu bisa ya Anda terima apa adanya. Itu yang kelima. Yang keenam, itu namanya ujian waktu. Jadi cinta kita ini harus dalam proses, harus melewati waktu, ya, untuk saling mengenal karakter, mengenal kebiasaannya. Saya sudah ungkapkan tadi. Nah, jadi apakah kalian sudah melewati waktu susah, waktu senang, ya, waktu sehat, waktu sakit? Itu harus. Bagaimana supaya kita mampu terus rindu hidup dalam kebersamaan sehingga Anda betul-betul sangat mengasihinya, menerimanya, ya. Itu perlu proses. Yang ketujuh, itu ujian perpisahan. Apakah Anda dan pasangan Anda merasa bahagia jika bertemu berdekatan begitu, ya? Atau Anda merasa sedih jika berpisah satu ke kota lain, ya?
Dan apakah Anda tetap berhubungan saat berjauhan pun? Satu di Jakarta, satu di Lampung, satu di Medan, satu di mana-mana gitu. Anda tetap berhubungan, tetap membangun komunikasi yang intim, yang indah, mesra dengan dia. Ya, karena Anda sekarang sebenarnya sudah dihubungkan dengan komunikasi yang begitu canggih lewat media sosial toh. Itu yang ke-8, ujian memberi. Saudaraku, saya mengungkapkan cinta dan nanti pernikahan itu menuntut kita banyak memberi, bukan hanya menerima, tapi banyak apa? Memberi. Bukan menuntut. Dia harus begini, dia enggak. Kita yang harus, saya memberi. Apakah ada kesukaan satu kepada yang lain untuk memberi yang terbaik? Sehingga Anda berencana memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Waktu pacaran seperti ini Anda buat kejutan. Kalau umpamanya dia ulang tahun, kalau dia lulus, atau ada kejutan-kejutan yang lain yang membuat dia sungguh-sungguh bersyukur punya pacar seperti Anda. Atau Anda hanya menuntut, ya, sedikit-sedikit nuntut. Nah, itu perlu diuji ya. Apakah kesukaan memberi dalam diri Anda itu terus dapat dipertahankan dan stabil untuk yang akan datang? Ke-9, ujian pertumbuhan. Nah, jadi apakah cinta Anda itu makin bertumbuh, makin dewasa, makin menerima dia apa adanya, cara bicaranya, ya, cara dia mendekati, cara hidupnya, cara makannya, pokoknya semua. Anda semakin bertumbuh, semakin mengenal dia, semakin tahu kebiasaan-kebiasaannya, sehingga Anda makin mengasihinya, makin mengampuni kesalahan-kesalahannya, dan Anda rindu. Ya, bukan dia yang berubah, tapi Anda makin berubah satu dengan yang lain. Apakah cinta itu makin terbangun? Ya. Semakin lama semakin kuat, semakin matang. Apakah ciri-ciri cinta Kristiani itu sudah semakin dewasa dan bertumbuh sehingga Anda semakin betul-betul hidup di dalam doa dengan dia? Ya. Makanya saudaraku, jelas kelihatannya yang ke-10 dan yang terakhir itu ujian seks. Apakah Anda saling menikmati kebersamaan? Jika berduaan tidak harus ya sentuhan fisik ya. Nah, jika pertemuan selalu menjurus kepada percumbuan dan pasangan Anda rindu hanya itu artinya Anda belum dewasa. Sekali lagi, ini penting karena seks yang sejati, yang luar biasa adalah saat Anda menikah. Jangan coba-coba di luar pernikahan. Itu merusak Anda, merusak masa depan Anda, merusak kebahagiaan keluargamu. Sekali lagi, seks itu luar biasa dari Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat hebat saat Anda sudah menikah. Jangan coba-coba di luar itu. Yang mencoba itu di luar pernikahan, itu namanya seks yang dibuat oleh setan, dibuat oleh iblis, sehingga kita semakin rusak, semakin hancur. Jangan mau. Ya, jadi 10 ujian cinta sejati menuju rumah tangga yang hebat, yang surgawi bisa kita lakukan. Kita lihat supaya kita semakin bertumbuh, semakin luar biasa ke depan. Sekali lagi, karena Allah rindu keluarga kita ini adalah keluarga surgawi. Yang akan mewariskan generasi-generasi ilahi. Makanya saya rindu sebenarnya Anda sebagai muda-mudi GKPA, muda-mudi gereja, ya berpacaranlah juga di gereja ya. Sambil berdoa, sambil bersaksi, mengungkapkan betapa indahnya hidup pacaran di dalam Tuhan. Jangan di luar. Sekali lagi, carilah pasanganmu di gereja itu ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dalam membangun cinta sejati menuju pernikahan bahagia, pernikahan keluarga surgawi. Karena Tuhan Yesus merindu keluarga-keluarga surgawi, dan Dia rindu menjadikan kita keluarga-keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.